Pada tahun 1933, Adolf Hitler naik takhta sebagai pemimpin tertinggi Jerman. Dia membawa Jerman menjadi negara bengis dengan menginvasi negara tetangga. Awalnya hanya untuk membalas dendam kekalahan Perang Dunia Pertama. Namun, semakin lama ambisinya menjadi semakin besar. Dia berniat menguasai seluruh Eropa. Awal mula meletusnya Perang Dunia I menjadi contoh nyata jika kekuatan militer Jerman sangat mengerikan. Lalu, bagaimana negara-negara Eropa menghadapinya? Pada tahun 1933, Adolf Hitler secara resmi menjabat sebagai pemimpin tertinggi Jerman, dan setelah itu dia mengubah Jerman menjadi negara tertutup yang dikontrol sepenuhnya oleh ideologi Nazi. Hitler menyebarluaskan doktrin yang terus-menerus mengingatkan warga Jerman akan luka lama akibat kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Doktrin ini sengaja dibangun untuk memupuk rasa dendam dan kebencian terhadap negara-negara sekutu yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan Jerman. Selain mengobarkan sentimen nasionalisme, Hitler juga bertindak represif terhadap segala gerakan politik yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Nazi. Salah satu sasaran utamanya adalah kelompok komunis yang sejak awal dianggap sebagai musuh besar yang harus segera dihancurkan. Kepintaran Hitler dalam berpidato menjadi salah satu alat terbesarnya dalam memperkuat kekuasaannya. Dalam waktu hanya beberapa bulan, mayoritas warga Jerman, termasuk pihak militer, telah tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap kepemimpinannya. Hitler mengumpulkan dukungan bukan tanpa tujuan. Dia ingin membalas dendam kepada Prancis terkait perjanjian Versailles. Hitler tak terima negaranya dilucuti persenjataannya dan areanya dirampas oleh sekutu. Selain dendam, ambisi kedua Hitler adalah memperluas kekuasaan Jerman, atau dalam bahasa Jerman biasa disebut Lebensraum. Selain anti-komunis, Hitler juga antisemit, sehingga membenci kaum Yahudi. Ia menganggap ras Arya Jerman adalah ras paling unggul. Sebaliknya, ras paling buruk adalah Yahudi. Hitler menganggap penyebab kekalahan perang dan terjadinya krisis ekonomi adalah karena kaum Yahudi. Kebencian itu membuat Hitler mulai mengasingkan keturunan Yahudi di kamp konsentrasi bersama para tahanan politik. Kamp konsentrasi pertama yang dibuka berlokasi di Dachau. Upaya Lebensraum pertama yang dilakukan Hitler terjadi pada 12 Maret 1938. Pasukan Nazi memasuki Austria dan menguasainya tanpa perlawanan sama sekali. Negara itu kemudian dijadikan salah satu lokasi untuk kamp-kamp konsentrasi dan ghetto untuk menampung tahanan perang dan Yahudi yang ditangkap. Lokasi Austria berdekatan dengan Cekoslovakia dan sebuah pulau bernama Sudetenland. Dua negara itu dulunya termasuk karya Jerman, namun kini menjadi sebuah negara berdaulat di bawah perlindungan Inggris dan Prancis. Meski Hitler belum melakukan gerakan, Inggris dan Prancis sudah yakin kalau Cekoslovakia dan Sudetenland adalah target selanjutnya. Untuk mencegah perang lebih besar, dilakukanlah negosiasi. Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain dan Perdana Menteri Prancis Edward Daladier datang langsung menemui Hitler yang didampingi diktator Italia bernama Benito Mussolini. Pada tanggal 30 September 1938 ditandatanganilah Munich Agreement. Inggris dan Prancis setuju memberikan Cekoslovakia dan Sudetenland kembali ke Jerman. Syaratnya, Hitler tidak boleh melakukan invasi ke negara Eropa yang lain, dan saat itu Hitler setuju. Kurang lebih 6 bulan berselang, pada tanggal 15 Maret 1939, Hitler melanggar janji tersebut. Sisa area Cekoslovakia diinvasi hingga Praha. Tujuan utamanya adalah menguasai industri Ceko demi memenuhi kebutuhan perang. Ironisnya, meski Jerman sudah jelas-jelas berulah, Inggris dan Prancis diam saja. Selain ambisius dan keras kepala, Hitler juga pribadi yang cerdik. Dia melakukan hal yang paling tidak diduga oleh sekutu, yaitu mengajak Uni Soviet untuk menandatangani fakta non-agresi.
pada tanggal 23 Agustus, Menteri Luar Negeri Jerman Achim von Ribbentrop datang ke Uni Soviet menemui Menteri Luar Negeri Uni Soviet bernama Molotov. Kedua negara itu setuju untuk tidak saling menyerang. Tentu saja, ini adalah langkah yang cerdik karena kala itu Uni Soviet sudah menjadi negara industri maju yang militernya sangat kuat. Hitler tentu tak ingin ambisinya tertahan atau parahnya dihentikan oleh Uni Soviet. Jerman juga tak perlu mengkhawatirkan Amerika karena pada tahun itu pemerintah Amerika sudah terlebih dulu mengesahkan undang-undang netralitas agar negeri Paman Sam tak terlibat dalam perang di Eropa. Pada tanggal 1 September 1939, invasi Jerman berlanjut ke Polandia. Hitler berambisi merebut kembali kota Danzig yang diberikan sekutu ke Polandia sesuai perjanjian Versailles. Invasi ini memicu ultimatum dari Prancis dan Inggris, namun pastinya Hitler tak mempedulikannya. Pasukannya dengan mudah menaklukkan Polandia. Pada tanggal 3 Septembernya, Inggris dan Prancis bergantian mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Dampak dari deklarasi perang, pemerintahan Prancis mulai menggerakkan pasukannya. Ada sekitar 4 juta pria dikenakan wajib militer dan mayoritas dari mereka adalah petani. Pada tanggal 7 September, pasukan Prancis menyerang Saarland, sebuah desa kekuasaan Jerman yang berbatasan langsung dengan Prancis. Mereka mampu maju hingga 8 km. Namun, serangan di Saarland tidak memberikan efek signifikan karena pada saat itu Jenderal Maurice Gamelin, pemimpin tertinggi Angkatan Darat Prancis, tak serius mengomando pasukannya. Gamelin lebih berfokus mengurusi benteng Maginot yang dianggap kunci utama untuk mencegah Jerman masuk ke dalam Prancis. Benteng Maginot adalah sebuah kompleks barisan benteng dengan panjang 720 km, mulai dari dekat Swiss hingga ke perbatasan Belgia. Benteng ini dibuat untuk menahan serangan Jerman yang prosesnya memerlukan waktu hampir 10 tahun, memakai 1,5 juta kubik meter beton dan 150.000 ton baja. Sebelum Jerman menyerang, warga desa-desa Prancis di perbatasan seperti Alsace dan Lorraine terlebih dahulu dievakuasi. Namun, realitanya tak kunjung ada serangan ofensif dari kedua belah pihak. Pada tanggal 20 September, Hitler memilih membombardir Warsawa agar Polandia sepenuhnya jatuh ke tangan Nazi. Serangan ini membuka mata dunia mengenai apa yang bisa dilakukan pasukan Nazi Jerman. Pemberitaan mengenai serangan ini muncul di berbagai media, bahkan ramai dibahas hingga di Amerika Serikat. Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt, memberi pesan ke rakyatnya kalau Amerika akan tetap netral. Meski demikian, sang presiden tidak melarang warganya untuk melihat fakta yang ada dan menunjukkan simpati kepada para korban. Saat pemerintah Prancis mengamankan monumen bersejarah dan mengevakuasi lukisan-lukisan berharga, Polandia semakin dihancurkan. Kini, Uni Soviet ikut menginvasi dengan tujuan mendapatkan area di Polandia, sisi timur. Berkat fakta non-agresi, Hitler memperbolehkan Stalin mengirim pasukannya untuk menginvasi Polandia Timur. Kekejaman Stalin bisa dibilang sejajar dengan Hitler. Dalam kurun waktu yang singkat setelah Polandia Timur menyerah, Stalin memerintahkan eksekusi untuk 20.000 tawanan Polandia. Setidaknya ada 4.500 yang ditembak di kepala dan jasadnya dikubur di hutan Katyn, Rusia. Stalin pernah mengklaim tidak pernah melakukan kejahatan perang itu. Namun pada tahun 1992, Presiden Rusia Boris Yeltsin dengan terang-terangan membuka fakta kejahatan perang yang pernah terjadi. Sama seperti Austria, Ceko, dan di Jerman, saat invasi Polandia, Hitler terus memerintahkan memburu Yahudi. Bahkan, kaum Gypsy nomaden juga ikut diburu karena dianggap tak layak hidup. Kaum wanitanya banyak yang disteril dengan tujuan supaya mereka tidak memiliki keturunan. Mereka dikirim ke ghetto-ghetto, dijadikan satu dengan tahanan Yahudi. Orang Yahudi diwajibkan memakai baju dengan tanda bintang warna kuning. Awalnya beredar rumor kalau Hitler ingin memindahkan orang-orang ini ke daerah timur atau Madagaskar. Namun,
Saat tekanan perang semakin berat, maka penyiksaan dan pembunuhan pun dimulai di setiap ghetto dan setiap kamp konsentrasi. Hampir semua kota besar di Polandia memiliki ghetto, dan di sana jutaan Yahudi dari Cekoslovakia, Austria, hingga Jerman ditahan. Kebanyakan dari mereka yakin mereka bisa pulang atau pindah ke tempat lain. Namun, kenyataan sebenarnya mereka hanya akan dihadapkan pada pembantaian. Hitler juga sempat memproduksi film propaganda di Polandia yang tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dan kebesaran tentara Nazi. Karena sifatnya yang gila perang, Hitler sempat menjadi target bom pada tanggal 8 November 1939. Namun, takdir berkata lain. Hitler meninggalkan lokasi pidato beberapa menit sebelum bom meledak. Setelah insiden itu, Hitler sempat bersantai di salah satu villa miliknya di pegunungan Alpen bersama kekasihnya, Eva Braun. Dalam liburan itu, ikut juga beberapa petinggi pemerintahan. Salah satunya adalah Albert Speer, seorang arsitek pemerintahan. Speer ditugasi merancang ulang kota Berlin yang rancangannya akan dinamai Germania. Beberapa bangunan seperti Adolf Hitler Square lengkap dengan mock-up rancangannya sudah dibuat. Hitler menegaskan Germania tidak akan bisa diserang musuh karena tidak ada pesawat musuh yang mampu terbang di zona udara Jerman. Saat Hitler sedang liburan, pasukan Nazi pun tidak menyerang. Begitu pula Prancis dan Inggris diam saja di benteng masing-masing. Rentang waktu sejak September hingga April 1940 disebut sebagai era perang palsu karena tidak ada pertempuran sama sekali. Musuh utama para tentara yang bersiaga ini justru adalah musim dingin yang ekstrem. Berbekal anggapan kalau Jerman akan menyerang Prancis dan Belgia, Jenderal Gamelin memperkuat pasukannya di perbatasan Prancis-Belgia. Tindakan yang pasif ini dikritik oleh Kolonel de Gaulle dari Brigadir Tang. Menurut de Gaulle, Prancis seharusnya berani menyerang karena armada tanknya memiliki jumlah lebih dari cukup. Tapi, realitanya tidak ada gerakan apapun dari Prancis. Jika dilihat dari serangan udara, Prancis memang masih kalah dari Jerman. Alasannya karena masih mengandalkan pasokan pesawat dari Amerika. Di era perang palsu ini, muncul protes anti-perang terutama di Amerika Serikat dari beberapa public figure seperti Charles Lindbergh, seorang pahlawan penerbangan. Ada juga dari pengusaha mobil Henry Ford, kemudian ayah dan anak Joseph Kennedy dan John F. Kennedy. Mereka vokal mengkampanyekan agar Amerika jangan terlibat dalam perang di Eropa. Memasuki bulan Maret 1940, sekutu berniat membantu Finlandia yang sedang diinvasi oleh Uni Soviet. Namun, hal tersebut tidak berarti apa-apa karena Finlandia malah menandatangani gencatan senjata di bulan selanjutnya. Jerman serentak menyerang Denmark dan Norwegia menggunakan serangan kilat Blitzkrieg. Hanya butuh 2 hari saja, Oslo, ibu kota Norwegia, berhasil dikuasai. Lalu setelahnya, Jerman mengendalikan pelabuhan Narvik sebagai jalur utama biji besi, yaitu bahan baku untuk memproduksi tang. Merespons serangan tersebut, pasukan sekutu yang ada di Finlandia diarahkan ke Narvik. Pada 16 April 1940, terjadilah pertempuran sengit selama kurang lebih sebulan dan berakhir dengan Nazi dipukul mundur. Di tengah euforia kemenangan sekutu, Jerman kembali melakukan serangan di Prancis bagian barat. Alhasil, pasukan sekutu yang tadinya berjaga di Narvik terpaksa ditarik untuk membantu pertempuran. Akibatnya, Narvik beserta biji besinya dikuasai kembali oleh Nazi. Sebulan setelah menginvasi Denmark dan Norwegia, tepatnya pada 9 Mei 1940, Hitler memindahkan pusat komandonya ke sebuah desa di perbatasan Jerman-Prancis. Keesokan harinya, serangan darat ke Prancis pun dimulai. Pasukan parasut Jerman diterjunkan ke Rotterdam untuk merebut pangkalan udara penting, sementara konvoi tank dan infanteri mendesak masuk ke wilayah Belgia, negara yang sebenarnya bersikap netral.
Menanggapi pergerakan ini, Jenderal Gamelin segera mengerahkan pasukan sekutu dari Prancis untuk menyambut Jerman di wilayah Belgia. Strateginya sederhana, menghentikan laju invasi sedini mungkin. Tapi, disinilah sekutu jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Hitler. Sementara perhatian sekutu tertuju ke Belgia, pasukan Jerman justru menyusup lewat arah lain melalui hutan Ardennes di selatan Belgia, wilayah yang dianggap tidak bisa ditembus karena medan berat. Itu justru dilalui dengan mulus oleh pasukan tank Jerman. Asumsi militer Prancis terbukti keliru besar. Jerman berhasil menjadikan celah itu sebagai jalur utama invasi. Serangan Jerman tidak hanya datang dari darat. Pada tanggal 11 Mei 1940, kekuatan udara mereka turut dikerahkan untuk menghancurkan titik-titik pertahanan vital. Salah satu pencapaian besar saat itu adalah jatuhnya benteng Eben Emael, pertahanan utama Belgia yang ditaklukkan hanya dalam waktu singkat. Tanggal 12-nya, pesawat-pesawat pengebom Jerman mulai menggempur desa-desa di wilayah utara dan timur Prancis. Di saat yang hampir bersamaan, Winston Churchill diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Neville Chamberlain. Dalam pidato pertamanya, Churchill menyatakan dengan tegas bahwa Inggris tidak akan menyerah dan akan terus melawan Nazi dengan segala daya yang dimiliki. Dalam waktu hanya 3 hari, pasukan Jerman berhasil menyeberangi lebatnya hutan Ardennes, sebuah langkah yang sebelumnya dianggap mustahil. Tak lama berselang, hanya dalam 1 malam, mereka membangun jembatan melintasi Sungai Meuse. Kota Sedan yang terletak di tepi sungai tersebut menjadi kota pertama di Prancis yang jatuh ke tangan Jerman. Kondisi ini membuat Perdana Menteri Prancis dan jenderal-jenderalnya tak bisa berbuat banyak. Saat mayoritas pasukan sekutu berada di Belgia, Prancis di momen ini hampir tak bisa bertahan. Semua pasukan yang bersiaga, semuanya dengan mudah dikalahkan. Pada 17 Mei 1940, Jenderal Gamelin akhirnya menyadari bahwa tujuan utama pasukan Nazi bukanlah Paris. Hitler justru mengerahkan tentaranya bergerak cepat ke arah utara menuju pesisir selat Inggris. Strategi serupa juga diterapkan di Belgia, memaksa pasukan sekutu mundur ke wilayah pantai. Untuk menghentikan laju ini, Kolonel Charles de Gaulle bersama satu kelompok tank dikirim sebagai bala bantuan. Tanpa dukungan udara yang memadai, konvoi tank Prancis dengan mudah dihancurkan oleh superioritas udara Jerman. Situasi semakin genting. Pada tanggal 26 Mei, pasukan sekutu terkepung di pesisir selat Inggris. 2 hari kemudian, pada tanggal 28 Mei, Raja Belgia menyerah tanpa syarat. Pasukannya diampuni oleh Jerman dan Belgia secara resmi keluar dari pertempuran. Di tengah krisis ini, kepemimpinan militer Prancis justru dilanda kekacauan internal. Jenderal Gamelin dicopot dan digantikan oleh Jenderal Maxime Weygand. Sementara itu, Philippe Pétain ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri yang baru. Langkah pertama Weygand adalah memerintahkan semua pasukan sekutu untuk mundur ke titik terakhir di pesisir desa kecil bernama Dunkirk. Anehnya, Hitler memutuskan untuk menghentikan serangan sesaat, membiarkan sekitar 400.000 tentara sekutu terjebak di pantai dengan hanya satu jalan keluar tersisa, yaitu laut. Winston Churchill mengambil keputusan berani. Pada tanggal 29 Mei, ia memerintahkan seluruh kapal yang masih bisa berlayar, mulai dari kapal perang hingga perahu nelayan, untuk mengevakuasi pasukan dari Dunkirk. Pertempuran sengit pun terjadi di laut dan di sepanjang pantai. Namun hasilnya mengejutkan. 218.000 tentara Inggris dan 120.000 tentara Prancis berhasil diselamatkan. Mereka tiba dengan selamat di Pelabuhan Dover, Inggris pada 4 Juni 1940. Namun, kabar buruk kembali datang. Pada 10 Juni 1940, Perdana Menteri Italia, Benito Mussolini, secara resmi menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris di Guerra di Reta.
Setelah itu, meluncurkan invasi dari selatan, menambah tekanan terhadap Prancis yang sudah nyaris tak berdaya menghadapi serangan Jerman. Situasi kian memburuk hingga pemerintah Prancis terpaksa memindahkan pusat kekuasaannya dari Paris ke kota Bordeaux. Ibu kota pun ditinggalkan dan dinyatakan sebagai kota terbuka demi menghindari kehancuran yang lebih lanjut. Pada tanggal 14 Juni, pasukan Jerman masuk dan menduduki Paris tanpa menghadapi perlawanan. Untuk menghentikan gelombang pengungsian massal, pasukan Nazi mulai mengebom jembatan-jembatan penting. Akibatnya, ribuan warga sipil terjebak di jalanan tanpa perlindungan, terlantar, dan juga ketakutan. Di sisi lain, pasukan Prancis yang telah dikalahkan secara sistematis dilucuti senjatanya. Setidaknya, ada 1,8 juta tentara Prancis ditangkap, termasuk 36.000 perwira dan 176 jenderal. Ketika tentara Jerman mendapati adanya prajurit kulit hitam di barisan tentara Prancis, kebanyakan berasal dari koloni Afrika, mereka langsung memanfaatkannya sebagai bahan propaganda dalam film-film buatan Nazi. Prancis digambarkan sebagai bangsa primitif yang masih mempraktikkan perbudakan. Ini adalah upaya untuk melemahkan moral musuh sekaligus menghasut opini publik. Pada tanggal 16 Juni, Philippe Pétain yang sebelumnya menjabat sebagai wakil resmi naik menjadi Perdana Menteri Prancis. Tak lama setelah menjabat, ia menyatakan kesediaan untuk melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Jerman. Bagi banyak prajurit dan rakyat Prancis, keputusan ini adalah pengkhianatan. Mereka yang sudah berjuang mati-matian di medan perang merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Di pengasingan, Kolonel Charles de Gaulle yang telah melarikan diri ke Inggris menyampaikan pidato balasannya melalui siaran radio BBC. Ia mengecam keras keputusan gencatan senjata dan menyerukan rakyat Prancis untuk terus melawan. Croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre. Perundingan gencatan senjata pertama dilakukan pada 22 Juni 1940 di hutan Compiègne, dan Hitler ingin perundingan dilakukan di gerbong kereta yang sama, di mana Jerman dulu dipaksa menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia Pertama. Negosiasi berjalan singkat. Prancis dipaksa menyerahkan para pengungsi politik anti-Nazi yang berlindung di wilayahnya. Beberapa hari kemudian, perundingan dilanjutkan di Berlin. Persenjataan Prancis dilucuti total, dan secara geografis, Prancis kini dibagi menjadi 3 wilayah utama. Prancis Utara dan seluruh pesisir Atlantik dikuasai langsung oleh Jerman, sementara di bagian selatan, wilayah yang dikenal sebagai zona bebas masih dibiarkan di bawah kontrol pemerintah Prancis. Italia pun ikut mengambil bagian untuk menguasai sebagian kecil wilayah di sekitar pegunungan Alpen. Pada tanggal 9 Juli, Hitler menggelar parade militer besar-besaran untuk merayakan kemenangan atas Prancis. Tapi, perayaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rencana yang lebih ambisius, yaitu menaklukkan Inggris. Sementara Hitler mempersiapkan serangan, Perdana Menteri Winston Churchill mengambil langkah cepat. Anak-anak dipindahkan ke daerah pedalaman yang lebih aman, sementara para ibu dan nenek yang biasanya tak tersentuh oleh urusan militer dipersenjatai. Tugas mereka sederhana namun berat, pertahankan rumah masing-masing sampai titik darah penghabisan. Tidak hanya itu saja, Inggris membentuk pasukan sipil yang disebut Home Guard, sebuah satuan perlindungan dari rakyat biasa. Orang-orang yang tak masuk wajib militer, tua, muda, buruh, pegawai toko, semuanya bersatu dengan satu tujuan, melindungi tanah air dari invasi. Bahkan, para veteran Perang Dunia Pertama yang sudah renta pun kembali mengenakan seragam dengan bangga. Di tengah ketegangan yang melanda, Churchill kembali mengambil peran pentingnya menjadi suara keberanian bagi bangsanya. Pidato tersebut bukan sekadar kata-kata. Itu menjadi nafas yang menyatukan rakyat Inggris dari kota hingga desa, dari pemuda hingga kakek-kakek tua. Semua bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tahu perang belum usai dan di depan mata, pertempuran Inggris akan segera dimulai.
Pada Juli 1940, Jerman mulai melancarkan serangan udara besar-besaran ke Inggris. Pesawat-pesawat tempur Luftwaffe membidik pelabuhan dan lapangan udara di sepanjang Selat Inggris. Tapi, serangan itu tidak berjalan sesuai rencana. Pesawat tempur Inggris, terutama Spitfire, memberi perlawanan yang sengit. Meskipun 500 unit Spitfire berhasil dijatuhkan, Luftwaffe kehilangan lebih dari 1.000 pesawat. Untuk pertama kalinya, rencana Hitler gagal. Sebagai gantinya, dia menyerang langsung ke jantung kehidupan rakyat. London, Coventry, dan berbagai kota besar lainnya dibombardir tiap malam dalam gelombang serangan yang dikenal sebagai The Blitz. Meski rumah dan gedung hancur, warga Inggris nyatanya tak menyerah. Mereka tetap bangkit setiap pagi. Banyak yang membangun bunker di halaman sendiri, sementara ribuan warga London tidur di stasiun bawah tanah, lalu kembali bekerja esok harinya seperti biasa. Belum juga berhasil menakutkan Inggris, Hitler merasa harus terus memperluas area Jerman Raya. Kegagalan menaklukkan Inggris tak membuat Hitler mundur. Ambisinya terlalu besar untuk berhenti. Gagal di barat, dia kini melirik ke timur. Target berikutnya bukan sembarangan wilayah, melainkan negeri raksasa yang sebelumnya pernah diajak bersahabat, yaitu Uni Soviet. Fakta non-agresi yang pernah dibuat antara Hitler dan Stalin kini tak lebih dari selembar kertas kosong. Hitler sudah menyusun rencana besar, dan nama operasinya adalah Barbarossa, invasi militer terbesar dalam sejarah manusia. Kira-kira apa yang akan terjadi saat dua kekuatan terbesar di Eropa saling berhadapan? Tidak bisa dipungkiri, kebangkitan Hitler dan pasukannya sehingga bisa menginvasi negara-negara di Eropa adalah hasil persiapan bertahun-tahun dan pemikiran total dalam bertindak. Hitler diuntungkan dengan negara lain yang masih setengah hati untuk berperang. Meski demikian, Jerman bukan satu-satunya kekuatan besar di Eropa. Karena nyatanya, Inggris juga tidak mudah dikalahkan. Lanjut ke part berikutnya.